Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa bersama dengan saudara dalam doa pagi kita. Dalam teduh saudara, sepanjang minggu ini kita ada dalam seri perkataanmu punya kuasa. Saya berdoa, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita. Dan biar damai sejahtera dari Tuhan itu yang senantiasa jadi kekuatan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di dalam hidup kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Tuhan yang setia dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami senantiasa merasakan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Pagi hari ini kami rindu datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, sembah kami kepada-Mu Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu ada menopangku. Kau selalu limpahi hidupku dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Hari ini kita akan masih melanjutkan seri kita tentang perkataan-Mu punya kuasa. Hari ini saya akan berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, mulai perkatakan ini di dalam hidupmu. Kalau kemarin kita bicara tentang jangan perkatakan ini atas hidupmu, hari ini saya akan bicara tentang mulai perkatakan ini atas hidupmu. Saudara, banyak orang yang sebenarnya ketika mereka mengucapkan sesuatu perkataan yang mereka tahu itu bukan kebenaran ya saudara. Sebenarnya banyak dari antara mereka yang sebetulnya sudah sadar bahwa apa yang diucapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Mungkin ada banyak orang kan yang sering berkata misalnya, aku tidak mampu, hidupku tidak akan berubah. Atau misalnya keadaanku saat ini tidak dapat dipulihkan. Tapi sebetulnya dalam hati mereka tahu bahwa kata-kata itu gak sepenuhnya benar. Ya saudara, bahwa itu bukan sebuah kebenaran mutlak yang pasti akan terjadi. Tapi tetap saja kata-kata seperti itu seringkali terus keluar ya saudara ya, tanpa kita sadari gitu ya. Kenapa? Mungkin karena seringkali saudara lebih mudah bagi kita untuk mengucapkan apa yang kita rasakan daripada mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Daripada mengucapkan firman Tuhan. Dan disitulah seringkali pergumulan yang kita alami ya saudara ya. Seringkali kita hanya mengucapkan apa yang kita rasakan walaupun kita tahu itu bukan sebuah kebenaran. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita untuk mulai belajar memperkatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Bahwa setiap kita perlu mulai belajar untuk memperkatakan kebenaran. Bukan hanya memperkatakan apa yang kita rasakan. Saya ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29.
Firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Ya saudara ya. Ayatnya tidak hanya berhenti sampai berkata jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tidak hanya berhenti sampai di jangan ada perkataan kotor ya. Tapi kita diajarkan untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya sampai berhenti dari perkataan-perkataan yang salah. Bukan hanya berhenti sampai di perkataan-perkataan yang tidak membangun, saudara. Tapi kita perlu melanjutkan dengan belajar mengucapkan perkataan yang benar. Belajar memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Ya tadi saya sudah sempat katakan saudara, seringkali kita tuh lebih mudah memperkatakan apa yang kita rasakan. Seringkali yang menjadi masalah adalah kita lebih percaya kepada perasaan kita daripada firman Tuhan. Contohnya, ketika kita ada dalam keadaan sulit, kita berkata, aduh hidupku tidak ada harapan. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan memiliki rencana yang penuh harapan bagi hidup kita. Atau ketika kita lemah, kita dengan mudahnya berkata, aku tidak sanggup. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, saudara ya. Kita perlu belajar berbicara selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita menyangkal kenyataan ya, saudara ya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk berbicara selaras dengan kebenaran firman Tuhan, untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita sedang memilih untuk tidak membiarkan perasaan kita menjadi suara yang paling kuat dalam hidup kita. Ya, jangan sampai saudara, suara yang paling kuat dalam hidup kita adalah perasaan kita. Tapi firman Tuhan harus menjadi suara yang paling kuat dalam hidup kita. Iman tidak hanya terlihat dari apa yang kita percayai dalam hati kita saudara. Tapi iman juga terdengar dari apa yang kita ucapkan. Kalau saudara membayangkan seorang anak kecil ya saudara yang sedang belajar berjalan. Tentu kan dia akan jatuh berkali-kali ya. Dalam proses belajar itu. Kita bayangkan kalau setiap kali dia jatuh, lalu ada orang yang berkata kepada dia, kamu gak akan pernah bisa jalan. Mungkin anak itu akan berhenti mencoba ya, saudara ya. Tapi saudara bayangkan sebaliknya, jika ketika dia jatuh, lalu ada seseorang yang terus berkata kepada dia, ayo coba lagi, ayo kamu bisa, ayo bangkit lagi. Nah pasti kata-kata itu akan memberikan kekuatan bagi dia untuk mencoba lagi saudara. Begitu juga dalam hidup kita. Bayangkan firman Tuhan itu seperti suara, seperti perkataan yang menghidupkan kita, memberi pengharapan kepada kita, menyembuhkan kita ya. Ketika kita ada di masa sulit saudara, firman Tuhan berkata bangkit lagi, jangan menyerah, aku menyertaimu. Dan ketika kita mulai mengucapkan kebenaran itu ya, ketika mulai mengucapkan firman Tuhan itu, ada sesuatu yang akan berubah di dalam diri setiap kita. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita mulai memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Mulai memperkatakan berkat atas kehidupanmu. Ya saudara, jangan perkatakan kutuk lagi atas hidupmu. Jangan membatasi lagi dirimu dengan perkataan-perkataan yang membangun tembok, membatasi engkau untuk melangkah. Hari ini saya berdoa biar setiap kita mengambil keputusan untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan biar setiap kita menjadikan firman Tuhan sebagai suara yang paling kuat di dalam hidup kita. Bukan perasaan kita, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya ku
Mungkin hari ini ada di antara kau yang merasa keadaanmu belum berubah. Mungkin pergumulanmu masih sama. Tapi hari ini engkau bisa memulai dengan sebuah langkah yang kecil. Yaitu engkau bisa mengubah apa yang keluar dari mulutmu. Karena ketika engkau mulai berbicara selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu berarti engkau sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupanmu. Hari ini kita bisa belajar sebuah hal yang sederhana, tapi punya kuasa yang sangat besar dalam hidup kita. Ketika pikiran kita memperkatakan sesuatu yang menghancurkan, engkau gak harus langsung percaya, tapi engkau bisa menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau merasa lemah, engkau bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Ketika engkau merasa sendirian, engkau bisa berkata, Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Dan saya percaya ketika engkau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu yang penuh kuasa yang akan mengubahkan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini bagi setiap umat-Mu, setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanku. Aku mau memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat, memperkatakan perkataan-perkataan yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini, biar kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau perkataanku jadi penuh kuasa, aku mau perkataanku jadi perkataan yang penuh dengan kebenaran, jadi perkataan-perkataan yang penuh dengan firman Tuhan, sehingga melalui setiap perkataanku, orang yang sedang kehilangan harapan mereka jadi bangkit lagi, sehingga melalui setiap perkataanku, orang yang sedang ada dalam kelemahan dalam diri mereka dikuatkan oleh setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Hamba-Mu berdoa Tuhan pagi hari ini, biar setiap mereka mulai berkomitmen untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan hanya atas hidup orang lain, tapi juga atas kehidupan mereka sendiri. Biar setiap perasaan-perasaan lemah, perasaan khawatir, perasaan tidak mampu, perasaan tidak berharga, hari ini tidak lagi punya kuasa atas kehidupan setiap mereka, karena mereka memutuskan untuk menggantinya dengan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar firman itu terus tertanam dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa biar setiap umat-Mu jadi pribadi-pribadi yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang senantiasa merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Supaya firman yang telah mereka renungkan itu dapat mereka perkatakan atas kehidupan mereka. Saudara, pagi hari ini engkau yang berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lebih sungguh lagi merenungkan firman Tuhan. Aku mau lebih sungguh lagi taat kepada apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang kurenungkan dan yang kulakukan itu dapat aku perkatakan. Dan firman-Mu itu yang penuh kuasa yang akan mengubahkan hidupku. Kau yang mempunyai komitmen di hadapan Tuhan, pagi hari ini engkau datang kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi komitmen-Mu, biar Tuhan yang menolong engkau. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu, menolong setiap mereka Tuhan, untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk mereka merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, supaya setiap mereka memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa, yang kami percaya akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini yang sungguh indah dalam hidup setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan, dalam setiap tantangan yang sedang mereka hadapi Tuhan, bagi setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan kondisi finansial, dengan bisnis, karir, pendidikan, masa depan mereka Tuhan, bahkan hubungan mereka di dalam keluarga. Hari ini kami percaya, kami menyembah Tuhan yang sungguh berkuasa, kami menyembah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kami percaya pemulihan dari Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara selamat menjalani hari ini. Bagi saudara yang punya permohonan doa atau punya kesaksian yang ingin disampaikan, saudara bisa sampaikan melalui DM TikTok saya. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan